Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Hari ini video ini gue buat hari Jumat, pagi menuju siang. Masih menantikan kapan ini Syekh Jassim Al-Thani akan mengajukan tawaran keduanya. Kabar terbaru yang gue dapatkan, ternyata pihak yang mengajukan atau meminta perpanjangan deadline atau perpanjangan waktu itu pertama adalah dari Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Ini gue dapatkan informasinya dari The Athletic. Jadi ternyata Sir Jim Ratcliffe dulu nih yang Selasa malam menghubungi pihak dari Rain Group, mengatakan kalau mereka butuh waktu lebih nih untuk melengkapi berkas-berkasnya untuk memasukkan tawaran keduanya. Dan informasi ini diteruskan juga ke Syekh Jassim, ke Qatar. Dan Qatar yang sebenarnya sudah sangat siap untuk mengajukan tawaran kedua, melihat situasi ini, mereka juga akhirnya menarik nih tawarannya. Kenapa? Ya, bisa jadi juga bagian dari strategi, karena mereka juga ingin mendapatkan hal yang sama. Kalau pihak lain juga ada diberikan kelonggaran, mereka juga ingin mendapatkan kelonggaran itu. Di satu sisi juga mereka bisa lebih mempersiapkan lagi tawaran kedua. Dan sampai saat ini pihak dari Qatar, sampai dengan gue bikin video ini, belum mengajukan ya. Nanti kalau seandainya sudah ada update lagi, insya Allah akan gue kabarin. Nah, itu tadi update-nya, cerita sedikit mengenai apa yang terjadi di deadline day, deadline day penawaran kedua ya, hari Rabu malam. Kali ini gue ingin ngobrol ringan tentang apa sih yang akan dilakukan oleh Syekh Jassim ini, pihak Qatar, yang gue sering katakan, beberapa kali gue sebutkan, ini menjadi favorit gue untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Kenapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 hal ya, yang menurut gue kenapa gue lebih memilih. Tapi siapapun pastinya gue akan support seperti biasa. Siapapun itu kalau memang komit ingin membangun Manchester United, ingin membawa prestasi ke Manchester United, ingin mengembalikan kejayaan Manchester United, pasti gue dukung. Tapi saat ini karena belum ada siapa yang ditentukan, ya gue boleh dong ya punya favorit. Favorit gue adalah dari Qatar, Syekh Jassim. Kenapa? Nomor 1, bebas hutang. Menurut gue ini penting, ini core, ini intinya. Selama belasan tahun Manchester United ini di tangan Glazer selalu akrab, selalu dililiti dengan utang. Dan ini sumber masalah menurut gua, utang. Dibeli dengan utang, dengan bunga yang cukup besar. Lalu dividen klub diambil untuk keuntungan pribadi. Keuntungan klub dibayar untuk dikeluarkan untuk membayar cicilan utang dan lain-lain. Bagaimana juga ya, hal ini yang sangat mungkin akhirnya kenapa Glazer menjual Manchester United, karena utang yang semakin besar, bunga hutang juga yang akan semakin tinggi. Dan gua melihat dari yang dikatakan Syekh Jassim dari Qatar akan membeli Manchester United, akan membayar lunas hutangnya, lalu juga uang ataupun dana yang digunakan untuk membeli Manchester United, untuk membangun Manchester United, ini bebas hutang, tidak ada unsur hutang. Ini menurut gue unsur yang nomor 1. Kenapa gue memfavoritkan Syekh Jassim Al-Thani dari Qatar. Lalu juga bagaimana komitmen untuk membangun ulang, redevelop stadion. Belum jelas apakah akan membangun stadion baru atau memperbaiki Old Trafford. Yang gue harapkan memperbaiki Old Trafford. Kenapa? Ketika gue berkunjung ke Old Trafford, gue bisa merasakan betul bahwa stadion ini tumbuh bersama dengan sejarah Manchester United. Dan secara teknis, konstruksi tentu saja membuat stadion ini lebih modern lagi, lebih bagus lagi. Itu juga hal yang mungkin. Jadi tidak harus dilakukan dengan membangun stadion yang baru. Karena apa ya, sekali lagi, kultur, filosofi, sejarah itu sangat melekat dengan Old Trafford. Dan gue juga melihat ini sangat mungkin sebenarnya. Dengan komitmen investasi yang tinggi, supaya
Old Trafford ini contohnya ditambah tribunnya, karena animo dari Manchester United atau fans Manchester United ini sangat tinggi, bukan hanya di Manchester, bukan hanya di UK, tapi juga secara global. Sehingga ya bisa menonton pertandingan dengan nyaman, kapasitas juga bagus. Lalu juga fasilitas stadion. Gua mengalami betul banyak kekurangan di sana. Ada dua hal paling tidak secara, atau tiga ya yang gua sebutkan. Atap bocor ya kan, ini sudah sering diinformasikan di media, dan gue juga mengalami hal tersebut. Lalu juga contoh hal yang simple, screen atau layar di stadion menurut gue butuh penambahan di situ, penambahan ukuran yang lebih besar dan juga fungsi. Lalu contoh lain, toilet ya, gue juga berharap bisa diperbaiki dengan lebih bagus sehingga lebih nyaman, walaupun ya kalau dibandingkan dengan stadion lain mungkin bisa jadi lebih oke, tapi kalau dibandingkan dengan stadion yang lebih bagus lagi, gue merasa sih Old Trafford bisa lebih diperbaiki. Dan juga hal-hal lain ya, fasilitas-fasilitas di Old Trafford yang bisa lebih dikembangkan lagi, diperbaiki lagi kalau dibandingkan dengan stadion lain. Contoh yang pernah gue kunjungi, Johan Cruyff Arena atau bahkan mungkin stadionnya PSG ya. Sehingga Old Trafford sebagai stadionnya Manchester United, salah satu tim terbesar di dunia ini, bisa terrefleksikan dengan fasilitas-fasilitas, kemudahan bagi fansnya di dalam stadion. Lalu juga bagaimana komitmen Sheikh Jassim ini akan meletakkan klub lebih ke sisi fans. Ini juga penting. Jadi fans ini punya experience yang bagus, yang lebih dekat dengan klubnya. Komitmen ini menurut gue juga bagus, karena selama belasan tahun gue tidak melihat Glazer membangun itu semua. Membangun komunitas fans ya, lalu juga membangun mungkin komunitas secara lokal sana di Manchester, membangun kedekatan emosional dengan fans. Berapa kali Glazer selama belasan tahun menjadi pemilik Manchester United hadir di Old Trafford. Hal-hal demikian menurut gue, dan komitmen ini sangat penting dari owner kepada klub, kepada fans. Selain itu, update dari Carrington ini juga penting. Komitmen ini yang disebutkan akan dilakukan oleh Sheikh Jassim. Carrington, pusat latihan klub Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia, sering diberitakan tidak cukup bagus jika dibandingkan dengan tim-tim lain. Dan menurut gue di sini salah satu sumber besar dari prestasi perjalanan Manchester United di musim ini dan juga musim-musim kedepannya. Teknologi, science, sudah waktunya untuk diperbaiki, ditingkatkan, atau bahkan mungkin dihadirkan. Gue nggak tahu sudah ada atau belum. Hal-hal demikian ini kan bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan, terutama dari sisi persaingan di kompetisi Eropa dan mungkin juga kompetisi lokal Inggris. Dan komitmen dari Sheikh Jassim terhadap hal ini yang membuat gue menjadikan Sheikh Jassim ini favorit menurut gue ya. Dan ini akan dilakukan juga tanpa hutang, membangun Carrington yang lebih bagus lagi. Dan terakhir tentu saja menginvestasikan ke squad tim wanita maupun juga tim utama dan juga tim akademi. Ini justru gue tempatkan di terakhir, karena gue tahu budget transfer dan lain-lain ini juga merupakan hal yang penting dalam membangun tim. Tapi tanpa hal-hal tadi yang gue sebutkan duluan ya di poin-poin awal, ini bisa saja tidak berarti apa-apa. Maksud gue begini, kalau hanya transfer saja yang diperhatikan, mendatangkan pemain mahal tapi tidak membangun stadion yang bagus ya, artinya memperbaiki situasi stadion, lapangan latihannya tidak bagus, kedekatan emosional dengan fans juga tidak bagus, maka percuma menurut gue. Dan inilah yang terjadi dengan Glazer selama belasan tahun di Manchester United. Setidaknya itu, sehingga menurut gue ya harus secara bersama-sama, tidak hanya memberikan transfer budget yang besar, tapi hal-hal tadi yang gue sebutkan di awal ya, klub tanpa hutang, kedekatan dengan fans, membangun komunitas, memperbaiki fasilitas stadion, memperbaiki fasilitas latihan. Hal-hal demikian menurut gue ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan investasi juga ke dalam squad. Nah, dari poin-poin itu tadilah yang gue sebutkan, kenapa menurut gue Sheikh Jassim gue favoritkan dan gue harapkan akan menjadi pemilik Manchester United selanjutnya. Walaupun langkahnya nampaknya sangat terjal ya,
melihat Glazer memasang harga kabarnya masih cukup tinggi, dan Sheikh Jassim dengan pihak dari Qatar menilai angka tersebut terlalu tinggi, dan mereka juga tidak ingin hanya dengan tutup mata saja membeli dengan harga berapapun saja. Tidak, mereka juga punya perhitungan sendiri dan mereka ingin bermain secara atau mengajukan penawaran secara pintar dan juga cerdik ya. Mari kita nantikan saja bagaimana kelanjutannya, tapi feeling gua ini akan semakin dekat dengan keputusan apapun itu. Semoga sih ya, Manchester United is Qatari. Itu harapan gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Sekali lagi semoga lancar-lancar semua ibadahnya di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.